Alhamdulillah, Wes. Baik, Kita mulai ya. fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Selamat malam jamaah Namira Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengadakan kajian singkat pra keberangkatan sebelum berangkat ya Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah kurang lebih sekitar 3 hari lagi, 2 hari lagi kita ke depan kita akan menuju ke tanah suci Baitullah. Semoga perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah juga Amin. diberikan kesehatan oleh Allah, dan insya Allah pada malam hari ini kajian malam hari ini dengan tema agar safar mudah ya Sat ya, benar Ya, Sat? bro. Kepada seluruh jamaah minta tolong kerjasamanya selama kajian berlangsung untuk di mute audionya. Adapun kalau dari jamaah yang ingin bertanya terkait dengan materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Awi, silakan bertanya di kolom komentar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara inti yaitu adalah kajian yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Awi. Kepada Ustadz, kami persilakan. Silakan Baik, Ustadz. baik. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini, di malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi kita akan sama-sama menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan berangkat di Sabtu pagi insya Allah menuju ke kota Mekkah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menjadi tamunya, kemudian melaksanakan ibadah yang juga diwajibkan, yaitu ibadah umrah insya Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita hidayah dan taufik, dan juga berikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan amal soleh tersebut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan kita yang panjang dari Indonesia atau bahkan dari daerah tempat kita tinggal sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah itu adalah perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang tidak biasa, perjalanan yang butuh usaha, butuh effort, butuh tenaga, dan lain sebagainya, butuh bekal dan lain-lainnya. Dan dalam bahasa bahasa Arab kita kenal itu dengan sebutan safar, ya, perjalanan yang jauh. Inilah yang disebut dengan safar, melakukan perjalanan yang jauh, yang panjang. Dan di dalam syariat safar itu ada tiga, ya, safar itu ada tiga macam. Seseorang melakukan perjalanan itu dikategorikan dengan tiga macam perjalanan. Yang pertama, safar yang tujuannya adalah untuk ibadah, ya, yang tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya seorang safar untuk menuntut ilmu, melakukan perjalanan dari rumahnya, tempat tinggal dia, menuju ke sebuah daerah
untuk belajar di sana, untuk menuntut ilmu di sana, atau perjalanan panjang yang dilakukan oleh seorang yang ingin melaksanakan haji dari tempat dia tinggal, contoh dari Indonesia menuju ke negara Saudi, kemudian ke kota Mekkah, tujuannya adalah untuk melaksanakan ibadah haji. Atau contoh lainnya adalah perjalanan yang insya Allah akan kita lakukan beberapa hari lagi ke depan, yaitu untuk melaksanakan ibadah umroh. Inilah safar yang disebut dengan safar ibadah. Dan safar ibadah ini, maka dia akan mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Modal yang ia keluarkan, kemudian usaha yang dia tempuh, ya, kemudian tenaga yang ia curahkan, lelah yang ia dapatkan di perjalanan dan lain sebagainya, maka itu semua ada harganya, ya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah safar ibadah. Kemudian yang kedua ada yang namanya safar yang mubah. Safar yang diperbolehkan. Contoh misalnya seorang melakukan perjalanan untuk healing, ya, dia pergi ke pantai misalkan untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu dia, atau untuk misalkan dia untuk mengajak keluarganya liburan dan lain sebagainya. Selama tidak ada hal-hal yang dilarang di dalam safar tersebut, maka ini boleh-boleh saja dilakukan. Ya, maka ini boleh-boleh saja dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan untuk liburan misalkan. Maka ini safar yang mubah. Kemudian yang terakhir ada safar yang dilarang, melakukan perjalanan yang panjang, akan tetapi perjalanan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang melakukan safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada seseorang pergi dari rumahnya membawa uang yang banyak untuk pergi misalkan ke mana? Ke Amerika misalkan, ke Las Vegas, ya, untuk berjudi di sana. Atau dia pergi ke Eropa untuk menemui pacarnya dan lain sebagainya. Hal-hal yang berbau maksiat, maka perjalanannya pun tidak diperbolehkan. Ya, maka perjalanannya pun tidak diperbolehkan. Ya, apabila dia melakukan perjalanan yang panjang atau melakukan safar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak boleh. Nah, insya Allah safar yang akan kita lakukan adalah safar yang pertama, yaitu safar dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, safar dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya safar, ya, yang namanya perjalanan jauh, pasti ada kesulitan di dalamnya. Pasti ada ujian di dalamnya. As-safaru qit'atun minal adab. Bahwa safar itu adalah penggalan dari adab. Artinya apa? Ketika dia melakukan safar, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan mendapati kesulitan-kesulitan dalam safar dia. Dia akan terhalang dari tidurnya. Artinya dia tidak akan senyaman tidur di rumahnya. Dia akan mungkin sebagian tidak cocok dengan makanannya, dengan minumannya, dan lain sebagainya, dengan tempat tinggalnya, atau bahkan dengan kendaraan yang ia gunakan untuk melakukan perjalanan. Karena inilah safar, ya, penggalan dari adab. Kita akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan tersebut. Pun sama ketika kita melakukan perjalanan untuk melaksanakan umrah. Ya, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu untuk mencari kiat, ya. Perlu untuk menyiasati bagaimana caranya agar kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam safar kita, dalam perjalanan kita. Agar perjalanan kita ini
dipenuhi dengan kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan. Ya, apa saja kiatnya, apa saja caranya agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memudahkan perjalanan kita. Maka yang paling utama yang ingin saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian, ingatlah bahwa perjalanan ini tadi disampaikan bahwa adalah perjalanan ibadah, safar yang ibadah. Maka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu memperhatikan kondisi hati kita. Kita harus selalu memperhatikan kondisi niat kita ketika melakukan perjalanan-perjalanan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat inilah yang menentukan apakah kita akan mendapatkan goals atau tujuan yang kita tuju ataukah tidak. Ya. Niat inilah yang akan nantinya menentukan apakah kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan atau justru sebaliknya. Bukankah Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang seseorang berniat hijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Sama seperti kita melakukan safar dalam rangka melaksanakan ibadah umrah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tujuan tersebut jangan sampai berubah. Tujuan tersebut jangan sampai goyah. Ya. Hendaknya kita senantiasa menjaga hati kita agar selalu yang menjadi tujuan utama dalam perjalanan ini, dalam safar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berbagai macam ibadah, dan tidak ada satupun ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalamnya kesulitan. Ya, tidak ada satupun, saya ulangi, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di dalamnya ada kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alnakum fid dini min haraj." Dan tidaklah kami jadikan untuk kalian di dalam agama ini kesulitan. Ya. Makanya agama itu hakikatnya mudah. Agama Islam itu beserta syariat-syariat dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya hakikatnya mudah. Ya, hakikatnya mudah dan tidak sulit. Kenapa dikatakan ibadah itu mudah? Karena ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada kita semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah kirimkan kepada kita rasul, yang rasul tersebut yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita semua untuk mengajarkan agama ini, untuk memberikan contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian. Ya, makanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, yang pertama kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah kita harus meyakini betul-betul. Kita harus betul-betul yakin. Ya, kita harus tertanam dalam pikiran kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan itu adalah hal yang mudah. Ya. Dan ini adalah bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang kita harus berusaha untuk men-set pikiran kita
agar tertanam dalam pikiran kita bahwasanya umroh yang akan kita kerjakan besok, umroh yang akan kita lakukan besok, perjalanan yang akan kita jalani esok ya, dengan menggunakan pesawat, menggunakan bus dan lain sebagainya, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti persangkaan hambanya. Ya, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti persangkaan hambanya. Ya, kalau hambanya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keburukan untuk dia. Jadi Allah ngikutin persangkaan hamba. Makanya dari sekarang kita harus terus berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir jelek Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir buruk. Wah, nanti di sana padat, panas, ini itu, pesawatnya ini dan itu, ya. Nanti kita nggak bisa ngomongnya dan lain segala macam. Jangan, ya, jangan kita punya pikiran bahwa perjalanan kita akan sulit. Jangan. Justru kita sebaliknya, kita harus berhusnuzan, berbaik sangka, berpikiran positif, bahwasanya ibadah dan juga perjalanan safar yang akan kita lakukan itu akan mudah. Ya, itu akan mudah. Ini yang harus kita lakukan. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa baik itu safar ataupun amalan ibadah yang akan kita kerjakan nanti, seperti umrah, maka semuanya akan mudah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkannya. Rasul kita Shallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya dalam ibadah umrah khususnya yang akan kita kerjakan. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana manasik umrah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang mudah. Ya, kita tidak perlu lagi menerka-nerka, tidak perlu lagi menebak-nebak harus kemana arahnya, harus berapa jumlahnya, harus baca apa dan lain sebagainya. Tidak. Semua sudah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita beragama, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, yang kedua ini hendaknya kita meyakini bahwasanya agama ini mudah, amal ibadah ini mudah, dan juga kita harus senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita pikirkan hal-hal yang positif, ya, bahwasanya perjalanan ini akan mudah, perjalanan ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain seterusnya. Dan jangan sampai kita meracuni pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, karena ingat sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti persangkaan hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang hamba berprasangka buruk, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan keburukan kepada hamba tersebut sesuai dengan apa yang dia sangkakan. Kemudian yang ketiga, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar perjalanan kita, safar kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian takwa? Pengertian takwa yaitu adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Inilah pengertian takwa, yaitu seseorang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, ya, atas dasar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa menjalankan ketaatan kalau kita tidak mengetahuinya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita harus belajar, harus berilmu terlebih dahulu sebelum beramal.
Sebagaimana dulu di waktu manasik saya sampaikan, kita harus berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Kenapa dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pengertian takwa yang pertama, yaitu menjalankan ketakwaan, ketaatan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu yang datang dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta truka maksiat Allah, dan seseorang meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurim minallah. Dari mana dia mengetahuinya? Dari mana dia tahu bahwa ini haram, bahwa ini makruh, bahwa ini halal, bahwa ini boleh, bahwa ini tidak boleh? Ala nurim minallah. Dia mengetahuinya atas dasar cahaya Allah, yaitu ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa dia melakukan hal tersebut? Kenapa dia meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Takhafu iqaballah. Karena dia takut, ya, hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pengertian takwa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena, ya saya ulangi, pengertian takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari, menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu Al-Qur'an dan hadis, karena mengharapkan pahala dari Allah dan takut dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Inilah takwa. Ya, inilah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sedang melakukan perjalanan, takwa ini menjadi sangat penting. Ya, takwa itu penting dalam seluruh kehidupan kita. Ya, salah satunya ketika kita sedang safar, kita harus senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di majelis ilmu saja. Bertakwa kepada Allah bukan hanya di Mekah saja, bukan hanya di Madinah saja, bukan hanya, ya, di sekolah saja atau di tempat-tempat ibadah saja, tapi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dimanapun berada. Ini perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Bapak Ibu berada. Dimanapun kita berada, baik itu di pesawat, ketika melakukan perjalanan, baik itu di kendaraan pribadi, di bis dan lain sebagainya, ketika melakukan perjalanan, ketika sedang safar, tetap kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berubah. Ya. Artinya tetap kita melaksanakan ketaatan. Jangan mentang-mentang lagi di pesawat, ustadz lagi di pesawat nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa berzikir, bisa bertakwa kepada Allah. Bisa berdoa. Bisa sholat, tidak bisa sholat. Melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Bisa baca Quran. Tetap bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak bisa hindarin maksiat. Bisa kita hindarin maksiat. Ya, bisa kita menghindari maksiat atau tidak ketika berada di pesawat? Bisa, sangat bisa. Inilah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini saya sampaikan dan ini sangat penting? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kepada kita bahwasanya takwa itu adalah bekal, Bapak Ibu. Takwa itu adalah bekal yang harus dimiliki oleh kita semua. Wa tazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, ya, persiapkanlah sesuatunya, bekal yang baik. Fa inna khaira zadit taqwa. Karena sesungguhnya, ya, bekal yang terbaik yang disiapkan oleh seseorang adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bekal terbaik. Baik untuk melakukan perjalanan menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, kita butuh bekal yang namanya takwa. Sama juga ketika kita melakukan perjalanan di dunia, ketika kita dalam perjalanan di dunia ini sedang melakukan safar atau melakukan pekerjaan atau melakukan hal-hal yang lainnya di dunia, maka bekal terbaik yang dimiliki seseorang adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaannya, kenapa ini kita sampaikan agar perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan atau keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an seperti apa?
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita semua. Dan Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, Allah sudah berjanji dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji. Apa yang Allah janjikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan berikan kepada dia rizki yang banyak dari arah yang tidak ia duga-duga. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap urusannya menjadi mudah. Ya. Setiap urusan seseorang akan menjadi mudah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Ini janji Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar janji sebagaimana tadi saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, kemudian dia senantiasa meningkatkan ketakwaan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan-kemudahan di setiap urusan yang dilakukan oleh orang tersebut. Termasuk safar yang akan kita kerjakan. Ya, termasuk safar yang akan kita kerjakan. Kalau kita sama-sama bertakwa kepada Allah, jamaahnya bertakwa kepada Allah, ya, orang kantor namiranya bertakwa kepada Allah, ustadznya bertakwa kepada Allah, ya, semuanya sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah urusan kita menjadi mudah. Maka insya Allah urusan kita akan menjadi mudah karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memudahkan setiap urusan kita. Inilah yang keberapa tadi ya? Yang ketiga ya. Agar perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha menyiapkan bekal tentunya keperluan-keperluan yang akan kita bawa ke sana, ya, obat-obatan mungkin, kemudian apa saja yang bisa memudahkan perjalanan kita. Ya, tentu kita harus lakukan itu semua, kita usahakan itu semua. Maka senjata yang kuat lainnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita adalah dengan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah senjatanya kaum mukmin. Senjatanya orang Islam, ya, senjata terkuatnya orang Islam adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan doa-doa kita. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kelancaran, ya, kesuksesan dan lain sebagainya. Dan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah dengan penuh, dengan ketundukan, dengan penuh rasa harap dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan dengan doa, ketika kita sedang safar, maka di dalam safar itu termasuk salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita nanti sedang melakukan perjalanan, maka manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa. Salah satunya minta kepada Allah agar diberikan kemudahan. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna al usra waghfir lana fil akhirati wal ula. Atau doa yang lainnya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan lain sebagainya. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita upayakan agar safar kita itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah dengan cara kita memudahkan urusan orang lain. Ya, saling membantu jamaah. Kalau kita lihat ada saudara kita,
ada teman satu travel kita, satu rombongan kita mengalami kesulitan, maka bantulah orang lain. Karena Nabi kita SAW mengatakan, man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya, ini lagi-lagi janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berjanji barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Barang siapa, saya ulangi, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Ya, kita lihat teman kita lagi kesulitan, kita bantu. Yang membantu orang yang sedang kesulitan, kata Nabi SAW, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kemudahan, ya, semua urusan baik itu di dunia ataupun di akhirat. Oleh karena itu, jangan jadi orang yang cuek. Kemarin sudah saya sampaikan, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian. Jangan sampai kita sesama orang yang beriman tidak saling kenal, tidak saling senyum, tidak saling sapa, tidak saling salam, ya. Padahal Nabi SAW menyuruh kita untuk menyebarkan salam. Jangan sampai kita melihat saudara kita Muslim yang sedang kesulitan, tidak tergerak hati kita untuk membantu dia, tidak tergerak tangan kita untuk menolong dia, tidak tergerak ya badan kita untuk memudahkan urusan dia. Jangan sampai seperti itu. Karena ingat Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan orang yang memudahkan orang lain ketika orang lain dalam kesulitan. Ya, inilah kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita sedang melakukan safar. Sekali lagi, safar itu adalah qit'atun minal adab, sebagian atau penggalan dari adab. Pasti ada saja hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Maka oleh karena itu, bersabarlah Bapak Ibu. Bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ya, ketika menghadapi kesulitan, bersabar, kemudian tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra." Ya, sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan selama-lamanya membuat kita menjadi sulit, ya, memberikan kesulitan kepada kita. Pasti akan ada kebaikan setelahnya, akan ada kemudahan-kemudahan setelahnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eh, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah umroh kita nanti, perjalanan kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya titip doa ini untuk kepada Bapak Ibu semua di waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Misalkan saya lihat tadi di Cianjur lagi hujan ya Bapak Ibu ya. Ini waktu yang terbaik ya. Ini salah satu waktu terbaik untuk berdoa kepada Allah adalah ketika turun hujan. Maka angkat tangan kita menghadap kiblat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya saya titipkan kepada antum semua para jamaah, berdoalah agar diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam perjalanan kita tanggal 5 nanti sampai kembali lagi ke tanah air tercinta, kepada keluarga tercinta. Demikian Mas Yuna, wallahu taala a'lam, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz Muawiyah atas nasihatnya. Alhamdulillah, kajian untuk keberangkatan jamaah 5 Juli 2025 sudah selesai. Insya Allah, Bapak Ibu dipersiapkan kembali sebelum pergi safar untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya di dalam forum ini silakan. Kalau misalkan baru ingin bertanya nanti di grup juga boleh, silakan. Adapun terkait dengan keberangkatan masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup. Dan insya Allah nanti saya bantu jawab. Kira-kira dari jamaah ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada yang bertanya, Ustadz. Baik, Oke. mudah-mudahan bisa difahami semuanya.
Insya Allah Ustaz. Syukur Ustaz atas ilmunya. Mungkin kita tutup saja untuk kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita Amin. tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Subhanallah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukur Ustaz sekali lagi jazakumullah khairan dan Wa juga iyyakum. kepada seluruh jamaah udah bisa hadir dalam kajian pada malam hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.